ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له حمدا وشكرا لله أما بعد. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hisham Yasar Akbar dengan NIM 60900123024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah peradaban Islam yang berjudul Ibnu Ishaq Al-Kindi. Riwayat hidup Ibnu Ishaq Al-Kindi atau biasa disebut dengan Al-Kindus dengan nama lengkapnya Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-As'ad Ibnu Qa'id Al-Kindi lahir di Kufah, Irak sekarang tahun 801 Masehi. Pada masa Khalifah Harun Al-Rashid 786 sampai 809 Masehi, dari dinasti Bani Abbas 750 sampai 1258 Masehi. Nama Al-Kindi sendiri dinisbatkan kepada marga atau suku leluhurnya, salah satu suku besar zaman pra-Islam. Menurut Faut Ahwani, Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan, terpelajar dan kaya. Ismail Al-As'ad Ibnu Qais, buyutnya telah memeluk Islam pada masa Nabi dan menjadi sahabat Rasul. Mereka kemudian pindah ke Kufah. Di Kufah, ayah Al-Kindi Ibnu Ishaq Ibnu Sabbah menjadi sebagai gubernur pada masa Khalifah Al-Mahdi pada tahun 775 sampai 785 Masehi. Al-Hadi 785 sampai 876 Masehi dan Harun Al-Rashid pada tahun 786 sampai 909 Masehi. Masa kekuasaan Bani Abbas 750 sampai 1258 Masehi. Adapun pendidikan dari Ibnu Ishaq Al-Kindi dimulai di Kufah dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Al-Kindi kemudian pindah ke Baghdad. Di ibu kota pemerintahan Bani Abbas ini, Al-Kindi mencurahkan perhatiannya untuk menerjemah dan mengkaji filsafat serta pemikiran-pemikiran rasional lainnya yang marak saat itu. Menurut Al-Kifti, pada tahun 1171 sampai 1248 Masehi, Al-Kindi banyak menerjemahkan buku filsafat, menjelaskan hal-hal yang pelik dan meringkaskan secara canggih teori-teorinya. Hal itu dapat dilakukan karena Al-Kindi diyakini menguasai secara baik bahasa Yunani dan Syariah, bahasa induk karya-karya filsafat saat itu. Adapun prestasi dari Ibnu Ishaq Al-Kindi, berkat kelebihan dan reputasinya dalam filsafat dan keilmuan, Al-Kindi kemudian bertemu dan berteman baik dengan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Ialah seorang khalifah dari Bani Abbas yang sangat gandrung pemikiran rasional dan filsafatnya. Lebih dari itu, ia diangkat sebagai penasehat dan guru istana pada masa Khalifah Al-Muqtasim pada tahun 833 sampai 842 Masehi dan Al-Watsiq pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Posisi dan jabatan tersebut bahkan masih tetap dipegangnya pada awal kekuasaan Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 847 sampai tahun 861 Masehi. Sebelumnya, akhirnya ia dipecat karena hasutan orang-orang tertentu yang tidak suka dan iri atas prestasi-prestasi akademik yang dicapai oleh Ibnu Ishaq Al-Kindi. Selanjutnya, Ibnu Ishaq Al-Kindi meninggal di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Menurut Atiyah, Al-Kindi meninggal dalam kesendirian dan kesunyian, hanya ditemani oleh beberapa orang terdekatnya. Ini adalah ciri khas kematian orang besar yang sudah tidak lagi disukai, tetapi juga sekaligus kematian seorang filosofi besar yang menyukai kesunyian. Adapun peninggalan yang ditinggalkan oleh Ibnu Ishaq Al-Kindi, ia meninggalkan banyak karya tulis. Setidaknya ada 270 buah karya tulis yang teridentifikasi, yang dapat diklasifikasi dalam 17 kelompok. Yang pertama itu filsafat, kedua logika, ketiga ilmu hitung, keempat globular, yang kelima musik, yang keenam astronomi, yang ketujuh geometri, yang kedelapan spherical, yang kesembilan medis, yang kesepuluh astrologi, yang ke-11 dialektika, yang ke-12 psikologi, yang ke-13 politik, yang ke-14 meteorologi, yang ke-15 besaran, yang ke-16 ramalan,
dan yang terakhir itu logam dan kimia. Selanjutnya, kesimpulan dari kisah Ibnu Ishaq Al-Kindi, ia hidup pada masa filsafat, belum dikenal secara baik dalam tradisi pemikiran Islam, tepatnya masa transisi pemikiran teologi pada filsafat. Yang kedua itu Ibnu Ishaq Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Secara kronologis dapat dianggap sebagai tokoh pertama yang berusaha menyelaraskan agama dan filsafat lewat berbagai cara dan upayanya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.